Ibu, Saudara Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama saya Fikari Sonia dalam Renungan Malam Resort GKI Sampit, edisi Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Nas Alkitab yang akan menjadi dasar kebenaran bagi kita yaitu terdapat di dalam kitab Yosua pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya bacakan bagi kita pada ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada saat ini yaitu Allah itu adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian dalam pemberitaan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang suatu keadilan yang diberikan oleh Allah, baik boleh dikatakan kepada pelaku atau kepada korban di dalam suatu permasalahan. Permasalahan memang tidak akan luput dari kehidupan manusia. Selama manusia itu masih bernyawa, maka kesalahan tentu akan tetap terjadi. Baik itu tanpa kita sengaja ataupun tidak sengaja tanpa kita sadari. Baik itu bisa berasal dari perkataan kita, perbuatan kita, ataupun karena pemikiran kita. Nah, tentu saja setiap kesalahan ini pasti akan ada yang namanya pelaku dan korban, dan tentu saja dari kesalahan ini ada akibat, ada dampak dari setiap perbuatan-perbuatan, baik itu yang benar ataupun yang salah. Tetapi melalui firman Tuhan menariknya kita diajarkan bagaimana kita harus menjadi seorang yang berhikmat, yang bijaksana melalui satu contoh di mana Tuhan Allah membawa Yosua dan mengingatkan Yosua untuk menyediakan kota-kota perlindungan, yang mana kota-kota ini ditetapkan dan disiapkan bagi setiap orang yang melakukan kesalahan karena ketidaksengajaan, yang kalau di sini dikatakan sampai adanya korban jiwa. Nah, tetapi sebelum adanya keputusan, ada akibat atau ada sanksi atau hukuman bagi pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban. Tentu pelaku ini harus mendapatkan satu tempat yang aman. Dia harus mendapatkan tempat yang layak sampai keputusan dari rapat jemaah itu ada hasil. Dan dia harus dijauhkan dari orang-orang yang menuntut balas atau di sini dikatakan penuntut tebusan darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga mempunyai tempat perlindungan. Tempat perlindungan kita ialah Allah itu sendiri. Allah memang penuh kasih, Allah itu baik, Allah itu penyayang. Dia mengorbankan Yesus Kristus untuk menjadi penebus kita dari dosa dan maut. Tetapi kita sering sekali mengecewakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mengabaikan segala sesuatu yang telah diajarkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan pun pada akhirnya memberikan kita suatu pengadilan di mana kita dituntut atas segala perbuatan kita yang tidak baik. Kita harus mendapatkan satu sanksi yang mungkin harus mengajarkan kita dan mengingatkan kita agar kita berbalik untuk memiliki kehidupan yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu melalui firman Tuhan pada saat ini kita belajar bagaimana ketika hukum itu berbicara. Hukum di negara kita, di Indonesia, kita juga mempunyai aturan bahwa ada perbuatan yang tidak baik, tentu dia harus mendapatkan satu hukuman yang sesuai setimpal dengan apa yang telah ia lakukan. Pun di dalam kita, di dalam kehidupan kita juga berjemaat. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita hendaklah cepat-cepat untuk bertobat,
ya, menyadarkan diri kembali, meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena walaupun Tuhan itu penyayang seperti apa yang saya katakan, Tuhan itu adil. Dia tetap menuntut kita dan dia tetap menjatuhkan hukuman di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mempunyai peraturan, di mana peraturan itu benar-benar mengikat kita, benar-benar menuntut kita untuk hidup taat, untuk hidup teratur sesuai dengan kepemimpinan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan sudah menunjukkan dan memberikan kita contoh teladan yang baik melalui kehidupan Yesus Kristus, melalui para murid-murid, dan melalui setiap orang yang berada di sekitar kita. Tuhan mengajarkan kita menjadi lebih baik. Tetapi pertanyaannya, maukah kita berubah menjadi lebih baik? Melalui firman Tuhan juga kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana. Jangan sampai kita melihat ketika orang yang kita pandang itu bersalah, yang kita nilai itu tidak baik, lalu kita langsung menghukum mereka, langsung menyalah-nyalahkan mereka, tanpa menilai berbagai macam dari sudut pandang hal-hal yang ada di dalam kehidupan manusia ataupun di dalam masyarakat, dan kita malah main hakim sendiri. Jangan sampai kita tidak menjadi orang yang berhikmat. Maka biarlah kita belajar kalau Allah itu adil di dalam diri kita, kita juga harus berlaku adil di dalam kehidupan ini. Mari kita juga jadikan diri kita ini tempat berlindung bagi setiap orang yang membutuhkan perlindungan. Jangan kita hanya melindungi orang-orang yang kita pandang baik, kita pandang benar, tapi kita menjauhi orang-orang yang bersalah. Tetapi mari melalui diri kita, kita juga mengajak orang-orang yang bersalah untuk segera menyadarkan diri mereka, untuk segera menyadarkan kehidupan mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah. Melalui kita, mari kita mau menerima panggilan Tuhan untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan, untuk membawa hal-hal yang baik, sehingga hidup kita ini beriringan, teratur sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu tidak ada terbatas, tidak terbatas di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak menilai dia salah, dia baik, dia benar, atau dia tercela, tetapi Tuhan akan berlaku adil. Maka dari itu ketika Tuhan adil di dalam kehidupan ini, kita pun sebagai manusia, kita tidak berhak menyalahkan orang lain. Berharga di mata Tuhan kehidupan semua orang. Apa yang dipandang oleh kita salah, belum tentu itu salah di mata Tuhan. Belajarlah dari hal-hal yang sederhana dan jadilah orang yang berhikmat dan bijaksana. Sehingga ketika kita menjadi orang yang bijaksana dan adil, kita akan memberlakukan keadilan itu sesuai dengan kehendak yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan nyatakan, dan kami bersyukur Tuhan tetap memakai kami di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan tetap memakai kami menjadi alat, menjadi saksi nyata melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat, menjadi tempat-tempat perlindungan. Walaupun kami ini adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang terbatas, tetapi Tuhan senantiasa memakai kami dalam setiap keterbatasan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan juga istirahat malam kami ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.